balik lagi sama aku Priska Yolanda. Di video kali ini aku mau bikin video pembelajaran tentang apa itu jenis-jenis audit manajemen. Nah, apa aja sih yang kita bahas di video ini? Kita akan membahas tentang pengertian audit manajemen itu apa, tujuan audit manajemen itu apa, manfaat audit manajemen itu apa, terus jenis-jenis audit manajemen, karakteristik audit manajemen, dan yang terakhir itu pihak mana aja sih yang melakukan audit manajemen. Mari kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari audit manajemen adalah suatu teknik yang meliputi berbagai bidang yang luas tentang prosedur, metode penelitian, kelayakan, serta pendekatan-pendekatan. Jadi, audit manajemen ini kayak berfungsi untuk mengevaluasi sistem-sistem yang sudah ada di perusahaan, sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau belum. Nah, yang selanjutnya kita bahas itu tentang tujuan dari audit manajemen. Tujuan dari audit manajemen ini menurut dari Agus pada tahun 1996, yang pertama itu untuk menilai kinerja atau performance dari manajemen dari berbagai fungsi di dalam perusahaan. Yang selanjutnya itu untuk menilai apakah sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut sudah digunakan secara maksimal, secara efisien dan ekonomis. Selanjutnya itu untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, tujuan yang terakhir itu untuk memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk melihat nih dari kelemahan-kelemahan apa yang ada di dalam sistem pengendalian tersebut. Selanjutnya, selain memiliki tujuan, audit manajemen juga memiliki manfaat. Di antaranya adalah untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Berikutnya itu untuk mengevaluasi kriteria pengukuran, pencapaian tujuan organisasi, dan penilaian prestasi manajemen. Yang selanjutnya itu secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit dari organisasi tertentu. Selanjutnya, untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem pengendalian di dalam suatu manajemen tersebut. Yang selanjutnya, untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang mungkin timbul dan juga mencari tahu apa penyebabnya, kenapa bisa timbul masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menilai atau meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Nah, yang selanjutnya kita bahas itu tentang jenis-jenis audit manajemen. Jadi, jenis-jenis audit manajemen itu ada 3 guys. Yang pertama itu functional audit, yang kedua itu organization audit, dan yang terakhir adalah special assessment. Apa sih pengertian dari ketiga jenis audit manajemen tersebut? Nah, kalau functional audit itu dia itu berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu organisasi. Kalau organization audit itu dia berkaitan dengan fungsi yang ada di dalam organisasi, contohnya itu seperti departemen antar cabang atau anak perusahaan. Nah, yang terakhir ini special assessment. Special assessment ini cangkupannya lebih luas, jadi tergantung permintaan manajemen ingin seperti apa. Bisa juga contohnya adalah manajemen meminta untuk mencari tahu kenapa bisa ada sebuah fraud di dalam suatu perusahaan, atau mencari tahu juga kenapa sih IT di dalam suatu perusahaan itu bisa kurang efektif. Nah, seperti itu contoh-contohnya guys. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang karakteristik dari audit manajemen. Karakteristiknya itu yang pertama tujuan pemeriksaan, yang kedua itu independensi, pendekatan sistematis, kriteria presentasi, bukti, pemeriksaan, dan yang terakhir itu adalah pelaporan dan rekomendasi. Nah, yang terakhir akan kita bahas di video pembelajaran kali ini adalah pihak-pihak mana sih yang melakukan audit manajemen? Nah, pihak-pihak yang melakukan audit manajemen ini ada 3. Yang pertama itu internal auditor, yang kedua itu akuntan pemerintahan, dan yang terakhir adalah akuntan publik. Nah, jadi itu dia guys pembelajaran tentang jenis-jenis audit manajemen. Sekian dulu yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kesalahan dan kekurangan. Sekiranya video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.